resep keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده ونصر الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الإليه ضيافة وكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واسمعوا فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سهلا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Banyak, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang benci ialah yang terputus dari rahmat Allah. Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, siapa yang sudah berkemampuan untuk berkorban dan ia enggan untuk berkorban, maka janganlah ia datangi tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sanad hadis, sumber hadis dari Abu Hurairah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas dua nikmat yang telah kita peroleh pada pagi hari ini. Yang pertama nikmat kesehatan, nikmat kesehatan. Yang kedua nikmat al-farud, nikmat kesempatan. Dua nikmat itulah sebagai alir besar kita dapat datang ke rumah Allah ini. Kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahmat ini dalam rangka mengerjakan sholat Idul Adha berjamaah. Selanjutnya, selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada Allah supaya sampaikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah mengorbankan segala-galanya, mengorbankan tahta, mengorbankan harta benda, bahkan anak dan istrinya. Demi apa? Membenahi, memperbaiki tatanan kehidupan manusia kita, khususnya umatnya di sana ini. Khalid kembali mengajarkan mengimbau kita semua tidak diusik mulai dari diri berkhatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada suatu hari nanti tidak satu pun yang bermanfaat di saat genting. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89 Allah menegaskan, yauma la yanfa'u malun, tidaklah bermanfaat harta benda kita, wala banun dan anak-anak kita, illa man atallaha bil qalbin salim. Melainkan kita yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang, hati yang beriman, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah khutbah Idul Adha kita. Resep keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Resep keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia. Sekarang tanggal 6 tepatnya hari Jumat 6 Juni 2025 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Dengan demikian, mindset kita akan tertuju kepada peristiwa besar puncak daripada ibadah haji itu sendiri, yaitu wukuf di padang Arafah. Berapa kali pun kita bermekah ke Baitullah, belasan kali kita umrah, tidak akan pernah kita lihat, tidak akan pernah kita jumpai, tidak akan pernah kita rasakan puncak daripada ibadah haji itu, yaitu wukuf di padang Arafah. Secara terminologi, wukuf berarti berhenti atau berdiam diri di padang Arafah dalam rangka mengerjakan ritual haji, dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah di saat tergelincirnya matahari dan berakhir sekarang pada tanggal 10 Zulhijjah
kita di saat terbenamnya matahari di ufuk barat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Kemudian bagi kita yang mampu, bagi kita yang berkelebihan harta, bagi kita yang terdaftar untuk saat ini, pada tahun ini, dan beberapa saat lagi, 1 jam ke depan kita akan berkorban, bersyukurlah kita, berbahagialah kita, karena memang itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Belum utuh lagi, belum sempurna lagi, belum genap lagi ibadah yang kita lakukan pada hari ini. Karena kata Allah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan sanad hadis, sumber hadis berasal dari Aisyah RA, ma amila ibnu Adam yauman nahri, belumlah utuh, belumlah sempurna ibadah seseorang pada hari ini, amalan tahta ilallahi, sebelum ia beribadah yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Intihraqil jami, yaitu mengambilnya darah berkorban diri. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita menoleh kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih kurang 86 tahun lamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, untuk mendapatkan anak yang soleh. Maka lahirlah Ismail dari rahim ibunya yang bernama Siti Hajar. Dengan kolaborasi, dengan bekerja sama, istilah orang bijak, tigo sejalan. Tadi tigo sepidit, maka menjadi Ismail. Tidak serta-merta Ismail itu menjadi anak yang soleh. Kita tengok keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam beberapa ibu jamaah sholat Jumat hanya berbahagia. Seminar 150 tahun lamanya membaca roti hati bila solehin, roti hati bila solehin, roti hati bila solehin. Tapi apa hasilnya dihir? Kenapa? Istrinya kita lihat di dalam tabung yang bersih, robak, ya safar, istri diungkap. Tidak sevisi, tidak semisi, tidak satu harapan, tidak satu keinginan antara Nabi Nuh dan istrinya Naimah, ibu dari Naimah ini Salidah. Makanya gagal, bukan pegang kanan saja yang gagal. Dakwahnya lebih kurang 950 tahun, dapat jamaah, dapat pengikut cuma 80 orang, rata-rata 10 orang, 8 orang manusia insya Allah. Nabi Nuh pilihan Allah, manusia pilihan Allah, orang pilihan Allah. Inilah gambaran kita sekarang, kondisi kehidupan kita. Kita kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lengkap bisa kita lihat bagaimana indahnya dialog antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Tutur kata Ismail, sopannya, ramahnya kepada seorang ayahnya. Dalam surah As-Saffat ayat 102 diungkap, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, bahwa sesungguhnya aku bermimpi. Ini kasabahnya bahwa sesungguhnya aku menyendiri, aku mengorbankanmu. Fantur, bagaimana pandanganmu wahai Ismail? Masa taruh dan apa keputusanku? Tanpa memikirkan dakwahnya satu-satu Ismail, dia langsung menjawab dengan nada sopan dan dengan tata krama yang baik. Qala ya abati fa'al, wahai ayahku, laksanakan, segerakan wahai ayahku. Majukan, karena perintah Allah ya ayah. Berbeda dengan Ismail sama sekali. Ismail sama sekarang tengok mana ada cucu kita di rumah kita. Kita yang memberikan handphone, HP dari masa kita keluarnya. Saat dia mengoperasikan HP, 1 menit saja kita minta waktunya untuk dia supaya dia menghafal karena besok ujian. Apa yang keluar? Kata-kata yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Harus kita periksa itu. Apa resepnya? Filosofi istilahnya. Yang pertama, menghidupkan tauhid, tauhidnya betul-betul benar, memantapkan tauhidnya. Kemudian selalu menjaga ibadahnya secara kontinu, jumlah ibadahnya yang lakukan. Kemudian kuantitas daripada jumlah, kualitas mutu daripada itu sendiri. Yang akan rusak daripada amal ibadah itu adalah namimah, ghibah, al-hasanu ya'mul hasanati kama ta'mulna wa khabar. Bagaikan amal ibadah yang kita kerjakan sedikit, kita kerjakan apalagi kalau banyak, sangat disayangkan. Habis begitu saja, bagaikan kayu kering dilalap oleh api. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ikhlas di dalam berkorban. Belum apa-apa lagi korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita satu sapi saja untuk orang main keroyok. Nabi Ibrahim satu, ya, 3 jenis binatang yang ia korbankan. Yang pertama adalah kambing 1000 ekor. 1 ekor kambing itu 3 juta sekarang. Kemudian sapi 300 ekor. 1 ekor sapi itu 20 juta sekarang. Standar berkorban itu. Kemudian onta 100 ekor. 1 ekor onta itu minimal sekarang 40 juta rupiah. Kalau kita kalkulasikan total 13 miliar Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban. Belum terdengar, belum terlihat oleh kita, orang terkaya kita, keluarga kita. Intinya, bagaimana kita segala sesuatunya berkorban itu ikhlas. Inilah fenomena yang terjadi yang sangat kita sayangkan saat ini. Fakta itu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita berhidup dan kathiran
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أستغفر الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في البحر والبحر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر واعف عنهم واقم وجوههم وعن الجنة واشرب. اللهم فتح لنا أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية واجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ربنا ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويذكر الله